Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta Wakil Ketua MPR RI yang hadir, yang saya hormati sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudara Puan Maharani, beserta Wakil Ketua MPR yang hadir, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI yang hadir. Tentunya Tuan Rumah Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Fadil Radat Garja, beserta seluruh jajaran pimpinan DPD Partai Golkar, DPD 1 Partai Golkar, DPD 2 Partai Golkar, dimanapun saudara-saudara berada, yang hadir di sini maupun yang hadir melalui Zoom. Para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, para wakil menteri, serta seluruh anggota kabinet merah putih yang hadir. Daftar terlambat. Sambil absen saya sebut saudara. Menko Politik Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Adi, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, saya kira berada di posko bencana. Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Hukum Saudara Sultan Adi Argas, Menteri Hak Asasi Manusia. Aduh, nggak usah sebut ya, nanti ketahuan yang ada. Tapi tadi yang baca doa saya sangat terkesan. Saudara Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hebat kali itu baca doa. Mungkin salah jabatan kali itu. Agama kita. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang saya hormati dan banggakan Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, kemudian para ketua umum partai politik yang hadir malam hari ini, dan yang mewakili partai PDIP, PAN, Demokrat, Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra banyak yang hadir di sini. Banyak alumni Golkar juga. Ketua Partai Keadilan
Sejahtera, Ketua Umum Saudara Al-Muzammil Yusuf yang saya hormati, Ketua Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep yang ini Kaisang nih. pemikiran dari abang ini. Badan itu besar. Ganteng lagi. Ini emak-emak sebenarnya ganteng-ganteng. Nanti saya sebut, saya sekat, teriak lagi. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Saudara Mardiono yang saya hormati. Saudara sekalian, saya tidak sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara sekalian, bagi insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, bagi umat Islam, Allah SWT. Hanya kepada jalan kita berdoa dan hanya kepada jalan kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan, atas rezeki dan kesehatan yang masih kita alami, sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini di acara doa untuk bangsa dalam rangka puncak hari ulang tahun ke-61 Partai Golongan dengan tema mengajak kebersamaan membangun Indonesia maju. Saya kira acara ini sangat baik dilaksanakan dengan sederhana, tapi dengan penuh hikmat. Tempat yang bersejarah ini, saudara sekalian, kita berkumpul di saat sebagian saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sedang mengalami musibah. Saudara-saudara sekalian, musibah ini sesuatu yang memang kita rasakan, penderitaan, kesulitan, tantangan daripada saudara-saudara kita di situ. Namun di lain pihak kita juga menyadari bahwa bangsa kita, negara kita ternyata adalah negara yang besar dan yang kuat. Kita mengalami cobaan-cobaan, kita mengalami badai, kita mengalami bencana dari bangsa kita. Kuat, utuh, dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi. Kita buktikan, rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang, rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengalahkan
50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini, dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C-130J. Beberapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400. Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita, yang pintar-pintar dan merasa sangat pintar, selalu nyinyir, selalu suka dengan menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pemerintah itu sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri. Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak? Untuk apa? Saudara-saudara, bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran api, the ring of fire. Bencana alam adalah bagian yang kita harus hadapi, tantangan. Untuk itu kita harus siap menghadapi yang paling jelek pun keadaan, harus kita siap. Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter. Tidak ada. Pemimpin harus berpikir ke depan. Pemimpin tugasnya adalah untuk berpikir, menghitung, merencanakan. Itu tugas pemimpin. Saya dalam hati, di tengah tentunya kita lihat, dan saya merasa bangga dengan aparat yang saya pimpin, dengan pemerintah yang saya pimpin sekarang, dengan tim kerjasama kita. Kita buktikan kepada rakyat, kita adalah pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Kita berpikir untuk rakyat, kita berhitung untuk rakyat, kita merencanakan untuk rakyat, dan kita berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat kita. Orang-orang pintar yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan, terus mencari kesalahan, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa. Saya kadang-kadang prihatin, saya sedih. Selalu menimbulkan rasa tidak percaya, saudara. Tapi tidak ada masalah. Biarlah. Ini demokrasi. Silakan. Yang penting, saya terima kasih malam ini. Saya diundang oleh Partai Golongan Karya dalam acara saudara-saudara. Terima kasih saya diundang. Dalam hal ini saya mengatakan terima kasih kesetiaan Partai Golkar kepada koalisi yang saya pilih. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, yang pertama ya, saya ucapkan penghargaan
memang harus saya akui orang yang sangat cerdas. Tapi benar-benar saya sangat cerdas. Jadi semua acara sangat detail. Dan beliau turun ke lapangan ke Sumatera juga benar-benar turun ke lapangan. Mungkin karena beliau relatif masih muda, masih fit, apalagi orang dari Indonesia Timur. Ciri khas orang Indonesia Timur ada ciri khasnya. Ada mau tahu ciri khas Indonesia Timur? Orang Indonesia Timur itu suka bermain. Benar? Coba mana orang Indonesia Timur ada mana? Nggak. Ngacung. Suka naik, cepat naik, benar, tapi cepat turun. Dan orang Indonesia Timur itu memang sifatnya itu setia. Keras, tapi kalau sudah menetapkan hatinya, dia setia sampai mati. Ini khas orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur juga memang suka berpesta. Benar ya? Untung beliau juga sadar negarawan. Oh, ini ulang tahun, tapi saudara kita sedang susah. Tidak boleh malam ini berpesta. Malam ini harus berdoa. Luar biasa. Berdoa. Dan beliau juga satu. Ciri khas Indonesia Timur ada lagi satu. Kalau makan banyak sekali. Benar? Benar nggak? Benar ya? Mama yang punya suami dari Indonesia Timur lah, itu repot saudara-saudara. Belanjanya selalu meningkat. Saya punya anak buah banyak dari Indonesia Timur. Selalu masalah. Ransum yang untuk 10 hari, mereka habis 5 hari. Jadi ciri khas. Jadi terima kasih undangan ini. Ya saya terima kasih karena memang saya belajar politik di Partai Golkar. Beliau memang pintar menarik hati. Video yang dikasih lihat, video aku pakai jaket kuning. Taruh lagi fotonya almarhum bapak saya. Wah, tambah jatuh hati. Kau memang pintar sekali. Tapi tidak, saya terus terang aja, saya merasa nyaman di sini. Jadi aku masuk, aku lihat muka-muka kawan saya semua di sini. Kawan dan senior semua di sini. Bagaimana? Iya kan? Ada Mokhtar Ngabalin, ya kan? Katanya nama polisian Mokhtar Ngabalin. Kalau malam Denny. Katanya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu maksudnya apa. Jadi saudara, golongan kalian partai yang punya sejarah. Terima kasih saudara-saudara. Saya merasa diperkuat di sini karena kader-kader yang kau berikan kepada aku, mereka bekerja dengan sangat baik. Kita punya teamwork yang baik. Kadang-kadang ibarat tim sepak bola, ya, saya sebagai katakanlah manajer coach,
aku belum ngomong, si tim sudah ngerti maksudnya apa. Aku lihat ke kiri, mereka sudah. Jadi saya merasa sangat terbantu. Ini bukan kalah-kalah, saya terbantu. Satu hal yang sekarang mendasar adalah kita semua sekarang sadar dan mengerti apa itu sebenarnya pesan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kita sadar dan saya berterima kasih semua tim saya mengerti, menyadari, dan kita sekarang tidak mau Undang-Undang Dasar 45 hanya menjadi mantra di mulut, tapi tidak mau dilaksanakan. Saya terima kasih para ulama, para kiai. Mungkin mereka lebih berani dari para politisi. Mereka yang minta saya setia laksanakan Undang-Undang Dasar 45 murni dan konsekuen. Murni dan konsekuen. Saudara-saudara, untuk melaksanakan itu perlu persatuan dan kesatuan. Dan perlu keberanian. Sebenarnya apa yang ada di Undang-Undang 45 itu sangat sederhana. Bahasa Indonesia yang tidak perlu ditafsirkan kembali. Semua jelas ada di situ. Tinggal kita mau atau tidak laksanakan itu. Kalau saya punya keyakinan, kalau kita laksanakan pasal 33, kita laksanakan semua pasal di Undang-Undang Dasar 45, bisa masuk ke ya. pasti kita berhasil. Coba. Dan saya sudah buktikan, saudara-saudara, maaf, saya bicara di sini, saya sudah 1 tahun memimpin pemerintahan. Saya berdiri di sini, di depan rakyat semuanya, di depan saudara-saudara, elit politik. Saya berdiri di sini. Saya sudah buktikan dalam 1 tahun kita telah mencapai dan kita telah mempersembahkan hasil-hasil nyata untuk rakyat kita. Amin. Ada profesor-profesor, ada orang-orang itu yang mengatakan dalam siaran-siaran mereka MBG pasti gagal. Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulai 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan tiap hari, saudara-saudara. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil, kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini. Berhasil mencapai 40 juta penerimaan manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai 49 juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya Nggak bisa masuk, apa? nggak ada ini. Kita bisa lihat, saudara, lihat wajah-wajah anak-anak. Udah aku bilang ya. Mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira. Bagi orang yang tidak pernah melihat anak-anak lapar, dia tidak merasakan. Dan orang-orang yang selalu berpikir keuntungan politik,
Padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah. Itu arti politik yang sebenarnya. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi pada kader-kader yang diberikan Golkar kepada saya, membantu saya. Saya merasa sangat terkenal. Saya merasa semangat merah putih, semangat Undang-Undang 45 ada, sehingga kita tidak ragu-ragu. Mungkin suatu saat kita harus bertindak dengan tegas. Dan mungkin yang kita tidak, mungkin kawan-kawan kita sendiri. Tapi saya katakan, bagi saya sebagai mandataris rakyat, Kaisangnya juga orang, juga Deden, yang badan gitu. yang disumpah di atas Kaisang. rakyat, saya Yang dekat Nuhedo tuh, dekat dengan Nuhedo. tim saya, Iya. dengan mereka yang memutuskan bergabung Saya sama bisa saya, Deden, itu Kaisang. bagi kita satu-satunya masalah adalah apakah ini menguntungkan rakyat. Foto sama di kayak Sarwading si Kaisang kan kayak gitu. Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang berkecimpung Durasi itu. di ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajakmu, patuhi semua ketentuan. Rakyat kita sudah tidak mau dipermainkan lagi. Mereka pintar-pintar, mereka mengerti. Kalau saya bicara, sering saya cerita Prabowo itu Rembo di podium, ya kan? Hanya berani di podium. Tapi begitu nanti Jaksa Agung KPK bertindak, Prabowo bertindak semena-mena. Tidak, saya berkata, siapa yang melanggar hukum, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau mau tobat, yang kau hutang kepada negara, ya kau bayar. Emang bikin jembatan pakai apa? Rakyat kita susah, rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik. Gak bisa bangun sekolah hanya dengan omon-omon. Ada yang suka ribut aja, gaduh aja. Ya tapi kalau dia mau gaduh silahkan. Tapi saya percaya rakyat kita mengerti siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa omong-omong. Hidup Bapak Presiden. Saudara-saudara, saya tidak mau menguraikan semua apa yang kita telah capai bersama. Saya kira saudara-saudara sudah tahu, dan saya terima kasih para menteri saya, para pembantu saya sekarang turun ke rakyat, sampaikan ke rakyat kondisi sebenarnya. Kondisi bangsa, kondisi dunia tidak sedang baik-baik. Di mana-mana ada perang. Kalau terjadi perang berlanjut di Eropa, dampaknya ke kita. Makanya dari awal saya katakan, kita harus swasembada pangan.
Kita harus waspada energi BBM. Saudara-saudara, perang lanjut di Eropa bisa-bisa kita tidak bisa impor BBM dari manapun. Kita mau impor pun nanti tidak bisa. Seberang di Laut Merah di depan Yaman kan terhenti. Nanti Hormuz bisa terhenti. Saudara, kalau kita tergantung impor, kita nggak mampu bayar nanti. Tadi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologi. Tiap kali saya kasih instruksi B50 atau B60, nanti ada pakar-pakar keekonomian, harganya begini, harganya begitu. Nama Bang Roji nggak? Tapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap, kalau terjadi apa-apa, Sama Bang Roji nggak? baru kita nanti merasakan. Sekarang dengan bencana di Sumatera Ah, Selatan, iya iya. bagaimana repotnya kita mengantar Suruh BBM telepon Neng. ke daerah-daerah Suruh telepon besar. Neng. Jembatan putus. BBM harus kita naikin pesawat. Sebagian lewat kapal. Jadi saudara-saudara, ini bencana ini sekali lagi dia musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Dan tentunya sekali lagi paradigma baru sekarang, politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di barat cocok sama kita. Dia ngajarin demokrasi ke kita. Padahal dia yang menjaga kita ratusan tahun. Dia ajarin hak ke kita, dia yang melanggar hak. Jadi ya, rupanya demokrasi HAM itu sesuai selera. Kalau cocok sama selera mereka, baru diributkan. Jadi kembali saudara, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Kita harus selalu percaya pada diri kita sendiri, dan kita harus mencari solusi kita sendiri. Tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik, supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain, ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar. Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo mari kita berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis, tapi jangan buang-buang uang.
Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai. Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah. Jadi ini saya kira pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan baik. Marilah kita berani. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing. Begitu selesai bersaing, bersatu. Kompak. Kerjasama. Dan kalau saya kembali ingatkan, marilah kita lihat ke depan. Marilah kita lihat hari ini, kesulitan rakyat hari ini dan ke depan. Jangan lihat ke belakang. Gak usah sakit hati ke belakang. Ya kan? Kalau kita lihat ke belakang, ya kita pasti kita tidak tenang. Kita ingat terus, ya kan? Kalau aku ke belakang gimana coba? 5 kali ikut pemilu, 4 kali kalah. Strong. Nah, balik ketawa lagi loh.